Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Di pertemuan kedua kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi yang lanjut ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mengetahui pengertiannya secara umum ya, kali ini saya mau jelaskan pengertiannya secara lanjut, secara detail ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama, pengertian teknologi itu adalah sebuah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi ini seperti penemuan gitu ya. Teknologi itu kayak penemuan yang tujuannya itu untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi itu tujuannya biar hidup kita sebagai manusia itu makin enak ya, makin nyaman ya. Jadi itu pengertiannya dari teknologi. Lalu apa itu contoh teknologi? Contoh teknologi itu seperti radio, televisi, telepon, komputer, dan lain-lain. Nah, itu kan alat-alatnya semuanya sudah ada di sekitar kita ya anak-anak ya. Nah, teknologi ini adalah hasil kreativitas manusia ya. Jadi teknologi adalah hasil kreativitas manusia. Selanjutnya, apa itu informasi? Yang pertama, informasi itu adalah pesan seperti ucapan atau ekspresi ya, atau kumpulan pesan ya anak-anak ya. Nah, jadi misalnya contoh informasi itu kita bisa lihat di buku paketnya yang halaman 2 itu ya anak-anak ya. Di rumahku ada pohon mangga. Pohon manggaku sedang berbuah. Lalu ada 5 mangga di pohon. Nah, itu disebut informasi ya. Kenapa kok itu disebut informasi? Karena dia menyajikan sebuah pesan ya, pesan yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Di situ ada anak yang menunjukkan pohon mangganya sudah berbuah, yaitu ya anak-anak ya, bisa kita lihat. Setelah itu di bawahnya lagi juga ada contoh lagi. Aku bercerita kepada ibu, ada 5 mangga di pohon. Sekarang ibu sudah tahu ada 5 mangga di pohon. Nah, itu kan ada itunya ya, apa? Contohnya ada seorang siswi sedang bercerita ke ibunya bahwa dia mengetahui bahwa ada informasi berupa ada 5 mangga di pohon. Oke. Selanjutnya adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Jadi dari satu orang ke orang lain itu ya, itu disebut komunikasi. Nah, lalu jenis-jenis komunikasi ini ada 2 macam ya, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang pertama, komunikasi langsung itu contohnya jika kita langsung berbicara dengan pihak lain. Maksudnya kita langsung ngomong sama orang lain gitu ya. Misalnya kita ngomong ke orang tua kita, atau ke kakak kita, atau ke teman kita gitu ya. Itu disebut komunikasi langsung. Lah, kalau komunikasi tidak langsung itu apa? Komunikasi tidak langsung itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan alat ya. Dengan alat ini maksudnya dengan handphone, atau misalnya di radio atau televisi itu kan dengan alat ya. Jadi informasi yang didapatkan itu dibantu oleh alat ya. Oke. Nah, itu ya, kalau kita baca halaman 3 itu ada televisi, radio, dan telepon. Nah, informasi dapat disimpan di buku majalah atau komputer. Nah, radio, televisi, telepon, dan komputer diciptakan dengan teknologi. Nah, teknologi adalah hasil kreativitas manusia. Dengan telepon kita dapat berbicara jarak jauh. Dengan televisi, berita dapat disiarkan ke seluruh negara. Dengan komputer, informasi yang besar dapat disimpan dan diolah. Ya, jadi teknologi informasi dan komunikasi adalah hasil kreativitas manusia untuk menyampaikan informasi kepada orang yang membutuhkan. Yaitu kesimpulannya ya dari teknologi informasi dan komunikasi. Namun kalau kita pecah ya, jadi dari 3 kata itu ya.
itu masing-masing memiliki arti. Ya, kalau teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis untuk kenyamanan hidup manusia. Informasi ini kayaknya kebanyakan ya artinya, jadi saya persingkat aja ya. Untuk kenyamanan hidup manusia ini agak lebih sederhana ya pengertiannya ya. Oke, jadi tujuannya biar anak-anak mungkin biar lebih paham ya nanti kalau udah naik kelas nanti kita bisa bahas lebih detailnya. Tapi untuk saat ini saya buat sederhana dulu ya biar anak-anak paham maksudnya apa gitu ya. Jadi untuk mencapai tujuan praktis untuk kenyamanan hidup manusia. Lalu informasi adalah pesan ya, ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan ya. Setelah itu komunikasi, proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Oke, saya kira itu saja untuk materinya hari ini. Ya, mohon maaf kalau misalnya mikrofonnya kurang enak ya, karena mikrofon saya agak error ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.